Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di bagian kedua materi gathering alumni workshop yang sudah dilakukan di tanggal 8 Januari kemarin. Jadi dilakukan ini karena kita tahun 2022 tidak ada uh, in-year tutorial ya. Jadi biasanya itu kalau pandemi kemarin karena tidak ada workshop, kita lakukan tutorial akhir tahun atau tutorial pertengahan tahun. Nah, tahun 2002 atau kemarin itu tidak ada. Nah, untuk update ilmunya, terutama kepada teman-teman alumni, saya lakukanlah ini, namanya gathering, kita kumpul via Zoom waktu itu. Baik, kita lanjut bagian kedua. Bagian satunya Bapak dan Ibu jangan lupa untuk menontonnya. Linknya ada di sini nanti atau di bagian di deskripsi saya akan sampaikan untuk uh, bagian kedua, bagian pertama. Jadi Bapak Ibu stop dulu, jangan menonton video ini kalau belum menonton yang bagian pertama, nanti bingung juga soalnya karena ini adalah satu bagian. Oke, kita ya ini dia kita adakan gathering alumni Bapak dan Ibu. Kemarin kita sebelumnya saya sudah buat untuk bagian pertamanya. Ini adalah outlook bagian pertama. Bapak Ibu linknya cek lagi ya di deskripsi atau nanti akan muncul di atas ini untuk bagian pertamanya. Stop dulu bagian keduanya sebelum Bapak Ibu menonton bagian pertama. Jadi saya harapkan supaya nyambung ceritanya apa yang saya sampaikan, tonton dulu bagian pertama untuk material part 1-nya ya. Jadi di sini bagian pertamanya economic business cycle, pas psikologi dan stages market analysis. Nanti kita akan lanjut ke bagian kedua hari ini, yaitu wake of market structure. Jadi kalau wake of market structure ini sudah ada tutorial sebenarnya, tapi ada sedikit update dan Bapak Ibu ceritanya akan nyambung dari stages market cycle yang sudah saya sampaikan. Kita melihat bagaimana di bagian pertama kemarin itu market cycle, polanya sebelum pandemik, polanya sesudah pandemik. Nah, selanjutnya kita akan kali ini kita akan bahas spring dan uptrust. Beberapa materi yang sudah saya sampaikan yang saya sampaikan untuk peserta workshop setelah post pandemic, yaitu setelah tahun 2020 kita adakan lagi workshop. Itu materinya dulu belum disampaikan, belum ada di peserta workshop yang awal-awal batch 1 sampai 19. Jadi saya update lah di sini karena walaupun kita punya grup, kadang-kadang paparannya tidak semua bisa melihat. Jadi saya tambahkan juga karena banyaknya diskusi di teman-teman alumni workshop yang membahas market structure, menentukan spring atau uptrust, tetapi banyak yang kurang tepat menurut saya. Jadi saya kasih guidance karena spring dan uptrust ini agak harus banyak latihan dan harus ada guidance. Saya akan memberikan nanti guidance dari Gary Dayton ya, salah satu guru Wyckoff yang juga trading Wyckoff. Jadi saya mulai paparannya. Yang pertama kita, oh ya, ini informasi workshop ya Bapak Ibu. Ini informasi, ya maaf saya lewat. Ya ini sudah saya sampaikan di bagian pertama. Kita batch 27 terakhir untuk trading as business. Bapak Ibu yang ingin mengikuti workshop nanti kita akan umumkan mungkin akhir Februari adanya. Kenapa saya menunggu akhir Februari? Karena tergantung kelasnya, ruangan kelasnya kosong atau tidak ya. Ya kita akan mungkin 6 orang aja, tidak banyak-banyak, mungkin sebulan sekali sajalah. Jadi sebelum Lebaran, sebelum puasa, insya Allah mudah-mudahan kita bisa lakukan sesuatu, buat satu workshop. Jadi tidak banyak pesertanya, Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk workshop trading volume percentage adalah kelas advance. Terakhir adalah batch 7 ya, jauh sekali ya. Jadi di sini sudah batch 27, ini masih 27, sini masih batch 7 karena memang tidak semua orang yang berminat mempelajari volume price analysis ya. Ini kelas advance-nya. Jadi untuk ikut workshop kelas advance harus ikut dasarnya dulu, trading as business dulu, karena tidak ada gunanya belajar VPA tapi kalau tetap nyangkut. Nah, untuk tetap nyangkut money management diajarkan di trading as business. Oke, ini dia buat teman-teman yang mengikuti workshop trading as business batch pertama sampai batch yang 25 ya, 26 27 tidak sempat kita capture. Jadi teman-teman yang batch 1 batch 2, teman-teman saya kuliah di SMN ITB juga tidak bisa kita capture. Nah, kita masuk sekarang ke spring dan uptrust. Jadi
Bapak Ibu sebelumnya harusnya sudah menonton yang bagian pertama. Nah, sekarang kita akan belajar bagian kedua. Spring dan upthrust juga sudah pernah diajarkan di workshop Wyckoff ya, di tutorial, bukan workshop Wyckoff. Tutorial sudah ada ya tentang market structure. Oke, istilahnya sekarang. Jadi kita mulai dengan spring dan upthrust. Istilah spring ini ada dua kalau lihat bahasa Inggris. Pertama, spring adalah musim spring ya, musim semi. Di mana saat itu bunga-bunga atau dedaunan mulai bertumbuhan, mulai mekar gitu. Yang kedua adalah spring adalah coil. Spring adalah pair ya. Jadi spring ini ciri-cirinya adalah dia menyimpan energi pegas. Kalau dia ditekan, maka akan ada energi untuk melompat. Itu dia spring. Apa itu upthrust? Karena background saya adalah geofisika ya. Jadi background saya adalah fisika. Nah, saya ambil aja dari sini. Nah, upthrust itu adalah istilah kalau Bapak dan Ibu ada gaya dorong ke atas yang sebenarnya dia ada reaksi juga terhadap beban ke bawah. Nah, ini contohnya kalau ada kapal ya di perairan atau di laut. Nah, daya dorong ke atas itu udah upthrust dari air. Dia mendorong ke atas, sementara beban berat boat ini karena gaya gravitasi dia menekan ke bawah. Nah, keseimbangan ini ya dia tetap tidak tenggelam dan kapalnya tetap di atas. Nah, karena adanya upthrust dari air ya, upthrust dorong ke atas. Itulah kira-kira istilahnya ya, istilahnya macam-macam. Kalau di geologi ya ada juga upthrust itu yang bagian dorong ke atasnya, sama saja ya. Jadi istilah seperti itu nanti pas saham kita lihat. Nah, istilah upthrust dan spring ini diperkenalkan oleh banyak trader yang bermazhab Wyckoff. Mazhab saya, trader saya adalah saya mengacu ke prinsip-prinsip Wyckoff ya Bapak Ibu, prinsip Wyckoff. Ini dia prinsipnya. Saya sebelumnya sudah jelaskan stages. Kalau di Wyckoff itu stagesnya sama ya. Dia mengenal istilah disebut dengan fase akumulasi, di mana terjadi akumulasi saham oleh beberapa pihak, satu pihak atau beberapa pihak. Lalu fase berikutnya adalah fase marking up. Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini ada marking up setelah terjadi akumulasi. Lalu setelah akumulasi harga naik tinggi disebut dengan distribusi. Setelah itu dia disebut marking down. Ya, sama fasenya. Karena strategi analisis juga mengacu pada Wyckoff. Cuman di Wyckoff itu dia mengatakan biasanya ya ciri-cirinya kalau dia selesai akumulasi itu ada spring. Dia akan turun dulu ke bawah, ditekan. Karena spring itu adalah pair, maka dia akan melontar ke atas. Nah, melontar dia break ke atas. Di sini di dalam yang saya ajarkan di dalam trading bisnis kita adalah the best time for buying, Bapak dan Ibu. Lalu dia menjadi second chance to buy. Jadi kadang-kadang kita bisa beli di sini. Setelah dia break di dalam tutorial trading, nanti sini ada contoh lah tutorial trading plan. Terakhir adalah era. Dia akan turun dulu, memberikan second chance to buy. Ya, seperti saya ajarkan di kelas. Lalu dia naik ke atas sampai saatnya distribusi, lalu kita menemukan adanya upthrust. Ya, upthrust lalu dia turun ke bawah akan menjadi the best time for selling. Dia memberikan second chance, ini second chance to sell ya, maaf. Ini adalah second chance to sell. Mohon maaf salah, sell. Second chance to sell. Maaf saya tidak pakai pulpen nih. Pakai mouse aja. Lalu dia markdown. Nah, siklusnya seperti ini. Sekarang kita kalau yang saya ajarkan di dalam level awal, level trading as a business adalah ketika membelinya di sini. Bapak Ibu yang ingin mengikuti lebih advance, kita lebih mendetail analisa ada di spring. Kalau mau exit kita di upthrust. Kalau ketinggalan upthrust kita masih ada the best time for selling. Kalau ketinggalan kita ada second chance to sell. Begitu juga di sini kalau kita ketinggalan di spring, Bapak dan Ibu yang mengikuti trading as business, kita bisa buy di the best time for buying, lebih aman dia. Lalu kalau ketinggalan di sini kita menunggu dia retracement di mana resistance become support, di situ kita beli menjadi second chance to buy. Oke, itulah ya Bapak Ibu ya yang saya ajarkan berdasarkan apa yang diajarkan di dalam Wyckoff. Baik, sekarang kita masuk referensinya. Nah, referensi yang paling pertama saya ketemu adalah dari buku Steve Nissen lah ya. Steve Nissen ini dia tidak bermazhab Wyckoff, tapi buku Steve Nissen adalah buku price action atau candle analysis pertama yang saya pelajari. Bukunya adalah Steve Nissen. Bapak dan Ibu bisa cari atau beli bukunya atau bisa carilah sendiri.
bagaimana caranya. Bapak Ibu ketemu buku ini banyak ya, bisa di googling. Bapak Ibu bisa buka di halaman 199 ya. Jadi 199 kita ketemu page ini, dia katakan spring. Lalu juga ada upthrust ya. Menurut Steve Nissen, dia mengatakan istilah spring dan upthrust ini dikembangkan oleh Wyckoff. Spring itu menurut dia adalah istilah bagaimana kita punya support kuat, lalu di break tapi unsustained, dia tidak bertahan lama. Setelah itu dia spring back, mantul ya, pegasnya mantul ke atas. Dia tidak lama-lama di sini. Biasanya di sini ciri-cirinya adalah banyaknya trader return memasang stop loss ya. SL-nya ada di sini. Lalu dia spring, tekan ke bawah, dimakan stop loss. Ini adalah demand-nya melontar ke atas. Oke, begitu juga dengan upthrust. Ini adalah yang breakout trader, Bapak Ibu, dia pasang buy on breakout di atas. Setelah kemakan semuanya, lalu ditekan ke bawah lah, dan nyangkutlah orang-orang yang mengacu ke mazhab-mazhab breakout trader. Nah, nanti di Wyckoff kita bisa lihat di mana terjadi ini dan di mana terjadi ini. Itulah disebut dengan upthrust menurut Steve Nissen. Jadi bukan menurut saya mengacu ke beberapa literatur. Lalu yang paling kuat berikutnya, ada banyak bukunya ya. Wyckoff sendiri saya baca. Nah, ini simpel saja, waktunya terbatas. Berikutnya adalah kita ngambil dari buku David Hawes ya. David Hawes ini adalah salah satu guru atau yang bermazhab menulis buku tentang Wyckoff ya. Dan dia juga menulis tentang wave volume. Bapak Ibu kalau di robotnya, Bapak Ibu pakai robot Dell Conbot, Bapak Ibu pakai perintah /wave ya, wave, lalu kode saham. Nah, dia mengacunya adalah buku David Weiss. Nah, di halaman 73 di chapter 5, dia menulis begini. You can make a living by trading spring dan upthrust. Jadi dia katakan cukup kita kalau bisa mendapatkan saham-saham berkualitas dengan mendeteksi pattern spring dan upthrust. Itu kata dia. Nah, tapi ini Bapak Ibu kalau bermazhab Wyckoff ya. Kalau mazhabnya mungkin bandarmologi versi Indonesia atau charting yang lain mungkin berbeda ya, atau fundamentalis garis keras mungkin berbeda. Oke, juga di chapter 6 page 95 dia bercerita tentang upthrust. Jadi yang chapter 5 dia bercerita tentang spring detail, dia chapter 6 dia bercerita tentang upthrust. Jadi kalau kita buka chapter 5 ya, spring contohnya begini. Jadi dia wash out ya, Bapak Ibu, di sini pasang stop loss, dimakan lalu dia terbang ke atas. Nah, silakan dibaca lagi. Jadi kalau untuk upthrust dia berada di atas, distribusi, dia cucuk dulu ke atas, baru konfirmasi satu bar besar, lalu dia turun ke bawah. Nah, ini volumenya divalidasi ketika dia turun, validasi oleh volume yang besar, disebut dengan upthrust. Itu adalah lawan dari spring. Nah, kalau sudah terjadi, kita siap-siap exit. Sini akan terjadi the best time for selling, akan memberikan the best time for selling. Di sini berikutnya akan memberikan second chance to sell. Ini ya, di sini adalah second chance to sell. Ya, oke. Seperti itu Bapak dan Ibu. Silakan baca sendiri lebih detail. Nah, atau nanti Bapak Ibu bisa ikut workshop volume price analysis. Tapi disinilah gambarnya saya beri ingatan. Kalau melihat spring seperti apa? Syaratnya dia harus ada support. Semakin kuat supportnya semakin bagus ya Bapak Ibu. Jadi dia di sini contohnya ada support yang belum pernah di break, lalu tiba-tiba spring itu dia cucuk ke bawah. Nah, biasanya kan di sini kita sideways-nya panjang. Semakin panjang biasanya terjadi fase akumulasi yang semakin kuat. Biasanya kita pasang stop loss di sini nih. Ya, berlapis stop loss. Nah, karena teori ini support itu 2 tick di bawah support atau 3 tick atau 4 tick di bawah support, ini kan ilmunya umum ya. Bandar juga mungkin mereka tahu juga, ini banyak retail yang pasang stop loss. Lalu setelah di sideways panjang sebelum dia angkat, dia akan cucuk dulu ada spring. Tekan ke bawah, kita dimakan stop loss. Lalu dia naik. Pre-closingnya dia naik. Nah, kita dimakan stop loss kita. Lalu dia naik, dia terbang ke atas. Nah, biasanya dia divalidasi oleh candle berikutnya adalah volume-volume yang besar, up volume ya Bapak Ibu, nih up volume saat itu. Nah, itu dalam forum price analysis. Intinya dia melakukan wash out atau stop loss antar atau sejenisnya, di mana di sini dia akan makan semua order stop loss kita. Biasanya kalau udah terjadi ini, mungkin terjadi the best time for buying, biasa lontarannya tinggi Bapak Ibu. Biasa dapatnya saham-saham beggar dengan syarat ini semakin panjang masa akumulasi semakin bagus. Jadi kalau terjadi sideways panjang lalu ada spring, itulah
seperti saya contohkan di dalam kelas. Bagaimana dengan uptrust? Sama aja, dia setelah sahamnya naik, dia fasenya distribusi, biasanya terjadi di sana. Di sini ada resisten kuat, biasanya dia terjadi uptrust ya. Setelah jadi naik, dia buying climax, dia uptrust, dia turun lagi. Biasanya volumenya besar ya, dia turun. Nah, turunlah ke bawah. Ini the best time for selling. Di sini atau di sini. Biasanya setelah uptrust, di situ bisa valid. Nah, dia adalah opposite dari spring. Itu dia. Ini yang perlu kita perhatikan Bapak dan Ibu. Tapi tidak semua pattern begini adalah uptrust. Bapak Ibu bisa pakai chart VPA atau bisa melakukan wake up analysis. Oke. Di mana spring yang valid, di mana uptrust yang valid. Oke. Jadi seperti yang diajarkan dalam kelas, kita harus lihat dulu di wake up structure-nya. Ada tutorial tentang wake up structure sudah ada di sini. Sudah pernah ada di YouTube saya. Nanti saya tambahkan ya link-linknya. Bapak Ibu bisa lihat, dia harus terjadi setelah fase marking down, dia terjadinya di akhir-akhir fase akumulasi, Bapak Ibu ya. Kadang-kadang di sini kita menganggap spring, ternyata itu dia adalah secondary test dari auto reaction, sign of weakness. Lalu dia turun ke bawah. Disinilah springnya ya, Bapak Ibu. Saat dia turun, ya turun. Setelah itu dia baru terjadi peningkatan. Pas dia spring, volumenya tidak besar, dia langsung drop volumenya. Volume tes saat dia retest di sini, maka volumenya harus turun. Itulah yang, kalau itu lebih detail di workshop volume price analysis ya Bapak Ibu. Dia harus detail analisanya di volume price analysis. Tutorialnya juga sudah ada sebagian. Naik ke atas, maka di sini disebut the best time for buying. Jadi setelah spring, maka kita menunggu the best time for buying. Nah, di sini kita sudah bisa masuk dulu. Biasa memberikan second chance to buy, maka dia naik ke atas dengan volume yang terjadi meningkat. Saat dia turun ke bawah, ya koreksi, volumenya tidak boleh tinggi, harus rendah. Begitu juga ya, jadi harus melewati fase dulu, fase marking down, lalu terjadi akumulasi. Spring ini harus terjadi di ujung-ujung, di mana saat dia terjadi tekanan, terjadi volumenya juga hilang. Lalu terjadi marking up, the best time for selling, second chance to buy, baru dia naik ke atas. Nah, ini spring ya, springnya. The best time for buying, itu second chance to buy. Bagaimana dengan uptrust? Uptrust juga harus terjadi saat dia distribusi, dengan ciri-ciri dia sudah melewati fase marking up, lalu terjadi buying climax, akumulasi, dia terjadi uptrust. Biasa dikenal dengan after distribusi. Distribusi dulu, maka dia akan turun, the best time for selling, second chance to buy ya. Nah, bagaimana kalau terjadi uptrust di akumulasi? Itu salah ya. Jadi dia kata bilang oh ini uptrust, tidak terjadi uptrust ya. Ya karena dia fase akumulasinya belum selesai. Juga di sini apakah ini adalah spring? Ya tidak Bapak Ibu, karena dia fase distribusinya belum selesai. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya. Ya kalau dia turun ya naik lagi, volumenya naik ya. Saat dia volume naik, volumenya hilang. Jadi ini ciri-ciri volume price analysis. Price discount everything, kita harus lihat price-nya naik tapi volumenya hilang. Itu harus kita pelajari detail di workshop volume price analysis. Jadi ini uptrust tapi ini after distribution ya. Jadi saat dia terjadi, setelah distribusi terjadi, ciri-cirinya adalah fase B. Oke. Nah, ini yang belum pernah saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang mengikuti workshop sebelum pandemik, yaitu spring dan uptrust. Kita harus lihat tidak semua spring dan uptrust valid. Kita harus lihat pattern-patternnya. Oke. Ini berdasarkan buku dari Gary Dayton ya. Gary Dayton ini salah satu guru yang juga mengacu kepada mazhab Wyckoff. Jadi saya banyak belajar dari buku-buku mereka. Nah, ini yang coba saya sharing kepada Bapak dan Ibu pada kesempatan gathering alumni kali ini yang belum sempat mengikuti yang kemarin mengikuti trading aset bisnis atau full price analysis di batch sebelum pandemik. Baik Bapak dan juga kepada Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti sudah mendapatkan materi ini di kelas tapi lupa ingat lah ya, saya ingatkan kembali. Oke, yang pertama menurut Gary Dayton, pertama bahwa jika kita punya saham atau kita menemukan saham yang fasanya sudah terbentuk uptrend. Fase uptrend itu kan syaratnya terjadi high low, baru kita tunggulah apakah dia membentuk new higher high. Dengan ada begini, high low ini tidak lebih rendah dari low sebelumnya, maka kita mengatakan sudah uptrend. Oke.
ini sudah uptrend. Kalau sudah uptrend ya, kita lihat strong ya. Dia mungkin dia the best time for buying di sini. Lalu dia terjadi spring. Ini adalah low-nya, supportnya, dia break ke bawah dulu. Tetapi dia tidak lebih rendah daripada low sebelumnya. Oke, kita katakan dia membentuk new low. Ini fasenya bingung nih. Dia apakah distribusi atau reakumulasi. Baik. Nah, dia terjadi spring ya, terjadi spring. Kalau terjadi spring di sini, menurut Gary Dutton, dia mengatakan kalau dia break new high, maka spring ini indikasi valid. Jadi dia katakan spring dan uptrend itu bekerja sangat baik jika sejalan dengan situasi market ya. Marketnya sedang bullish, kita punya beggar ya, dia ada spring dulu baru dia naik ke atas. Itu best menurut dia ya. Bagus, dia bekerja baik. Jadi kita lihat kalau terjadi spring uptrend, kita lihat dulu dia break spring ini valid atau tidak, dan biasanya kita kan sudah punya barangnya. Jadi ketika dia breakout kita bisa terjadi spring, maka dia valid untuk averaging up. Oke, itu satu ya. Dia katakan kalau spring atau uptrend itu sejalan dengan trend. Trend is your friend. Oke, yang kedua dia katakan begini, jika kita sudah ada uptrend Bapak dan Ibu, nah di sini kita sudah punya resisten, nah lalu dia turun melakukan koreksi, mungkin second chance to buy, resisten become support, biasanya itu menjadi support yang kuat, posisi kita adalah buy on weakness. Nah, kita sudah terjadi beli, lalu tiba-tiba dia terjadi spring, ya pasang stop loss dua titik di sini, dia makan ini, dan lalu dia naik ke atas, dia break new high. Nah, spring ini juga menurut Gary Dutton dia adalah valid. Ya, jadi valid, dan ini bagus ketika orang-orang berpikir resistance become support adalah kuat, lalu kita pasang stop loss, lalu dimakan, setelah itu dia break higher high-nya. Menurut Gary Dutton ini juga spring yang valid ya. Begitu juga sebaliknya kalau ada uptrend ya, support become resistant. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang Bapak Ibu melihat, umumnya kita punya downtrend ya. Ketika dia punya downtrend, kita berpikir marking down sudah selesai, dia mungkin mau masuk fase akumulasi. Di sini dia adalah selling climax, autorization, secondary test. Kita sudah menemukan adanya support dan resistance. Nah, kalau support dan resistance saat dia marking down, maka kita mengatakan mungkin dia akan terjadi akumulasi. Kita pasang ya support dan resistance-nya, dia akan terjadi sideways di ranging ini. Nah, dia terjadi seolah-olah dia uptrend, tetapi ini kan dia downtrend ya. Lalu dia masih terjadi lagi sideways lagi, dia belum break bawah. Dia terjadi dulu distribusi akumulasi, lalu dia terjadi spring ya. Jadi seolah-olah dia terjadi uptrend, dia terjadi spring. Nah, di sini terjadi spring, dia masuk lagi, springnya sebentar saja, dia masuk lagi, lalu dia terbang ke atas ya. Jadi semakin panjang terjadi akumulasi, maka jika terjadi spring itu adalah bagus menurut dia. Jadi akumulasi terlalu panjang. Jadi kan ini tampaknya dia akan terjadi uptrend, tapi sepertinya enggak ya, karena dia pendek. Dia katakan jika sideways-nya panjang, akumulasinya panjang, extending trading range, baru terjadi spring, dia masuk lagi ke dalam, dia sentuh lagi tes, baru dia terbang. Ketika dia break di sini, validnya springnya valid ya. Jadi ketika jadi spring, kita langsung tahu stop loss-nya 2 tick atau 3 tick di bawah spring. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu, jangan terjebak saat spring dan uptrend. Kenapa dia susah? Ya karena memang ketika ini terjadi valid. Nah, dari mana kita bisa tahu? Nanti Bapak Ibu harus banyak-banyak praktis ya. Kuncinya ada practice make perfect success. Sekitar udah 17 tahun di pasar saham Indonesia. Kadang-kadang saya juga sering salah. Tetapi kalau saya berhasil, misalnya dalam 4 kali ketemu spring, cukup 1 kali, itu bisa beggar ya, bisa beggar. 4. Berikutnya kata menurut Gary Dutton ya, kita ketika dia uptrend, dia turun, kita punya support ya Bapak dan Ibu. Nah, support ini di break, lalu dia masuk lagi. Nah, ini kita menduga menjadi spring. Saat dia break ya belum spring, ketika dia masuk lagi dia menjadi spring ya. Validnya tidak valid kita lihat dulu. Nah, setelah dia spring ternyata di sini terjadi tes yang sangat panjang. Ya, sangat panjang, lalu dia kembali lagi ke bawah. Nah, itu menurut Gary Dutton itu adalah spring yang gagal. Jadi kalau spring dia masuk lagi ke dalam,
kita jangan lupa bahwa pasang stop lossnya selalu di 2 tick di bawah ini. Stop lossnya di sini, karena untuk berjaga ketika kita beli dia naik masuk, kita beli di zona ini, dia break lagi stop loss kita, maka stop loss kita punya risk yang kecil. Jadi begitu Bapak Ibu. Kalau setelah spring ternyata dia tidak langsung membreak resistennya, dia malah terjadi rally di zona-zona ini, tes berkali-kali, itu berbahaya menurut dia. Itu adalah danger point ya. Kadang-kadang dia kecenderungan untuk springnya salah. Oke. Nomor 5 menurut Gary Dutton. Nah ini Bapak Ibu, ketika dia marking down, kita sudah menemukan supportnya, auto reaction secondary test ya. Disebut A, B, dia reaksi lalu dia turun, nandu tiba-tiba terjadi spring. Nah di sini Bapak Ibu lihat, springnya terlalu dalam. Kalau dia spring terlalu dalam, apalagi nanti di sini Bapak Ibu ketemu volume yang sangat kuat saat dia turun jebol ke bawah, itu springnya tidak valid ya. Nah dia katakan tidak valid. Dia katakan jika terjadi reaksi spring yang sangat signifikan, berhati-hati ya. Jadi Bapak Ibu sini kan ada downtrend, ini ada reaksi lalu dilanjutkan. Nah kelihatannya C ini adalah kelanjutan dari downtrend. Rumusnya begini, B ke C itu dia tidak boleh lebih besar ya dari 150 AB ya. Jadi tidak boleh 3 kali lipat. Kalau terlalu dalam fail ya. Jadi dia harusnya di sekitar support ini dia cucuknya mengejar stop loss aja, mungkin dalam, dan segera naik ya. Segera naik ke atas tergantung time frame-nya. Oke, seperti itu. Hati-hati, tidak semua spring ya. Kita berpikir walaupun sudah panjang, tapi ketika dia jebolnya dari titik tertingginya ke bawahnya ini tinggi sangat dalam, itu hati-hati, dia bisa fail, dia melanjutkan karena itu mungkin momentumnya masih downtrend atau belum ada demand yang masuk signifikan. Ya biasanya dia kalau di sini high volume ya, kalau udah high volume dia jebol, high volume itu tinggalkan saja, jangan coba-coba kita masuk. Yang keenam dia katakan gini, ketika Bapak Ibu menemukan ya, ini kan uptrend ya, jadi kita katakan kalau spring itu terjadi dengan adanya uptrend setelah dia the best time for buying, mungkin dia bagus. Tapi hati-hati dulu, kita lihat. Dia adalah uptrend. Nah, di sini mulai kita masuk dengan volume. Bapak Ibu bisa lihat saat dia uptrend, volumenya naik ya. Di candlenya spreadnya besar, volumenya besar, lalu dia koreksi. Saat koreksi tidak boleh tinggi volumenya. Jadi itu mazhab volume price analysis. Ketika dia ekspansif lagi, naik lagi, break, volumenya besar dibanding saat dia retracement. Nah, tetapi Bapak Ibu bisa lihat di sini. Saat dia naik, justru lihat tren volumenya. Kalau Bapak Ibu belajar volume price analysis kan price discount everything ya, faktanya naik, lihat volumenya harus valid. Nah, ternyata dia divergen saat sahamnya harganya naik, volumenya turun. Di sini jika Bapak Ibu menemukan begini, lalu kita punya spring, itu tidak valid. Karena uptrend ini justru berbahaya. Ya, dia price discount everything, volumenya tidak divalidasi dengan volume, lalu terjadi spring, abaikan springnya. Tidak harus terjadi spring. Nah, ditambah lagi dengan saat dia jebol, dia tes sekali lagi dan jebol, di mana terjadi supply-nya meningkat, volume sell-nya meningkat. Jika terjadi begini saat dia jebol spring, itu abaikan spring yang terjadi. Tidak semua spring bisa Bapak dan Ibu masuki. Kalau ciri seperti ini abaikan ya, karena justru saat dia spring volumenya meningkat. Saat dia spring sell-nya meningkat ya. Saat dia sell-nya meningkat, itu bahaya, supply-nya meningkat. Jadi dia katakan jika last swing itu terjadi, swing terakhir itu demand-nya turun, lalu saat spring terjadi justru supply yang meningkat setelahnya, itu abaikan karena berbahaya. Oke, yang ketujuh, kita Bapak dan Ibu saat dia downtrend, volume sell-nya valid. Oke, Bapak Ibu sini valid. Ini adalah retracement. Oke. Lalu kita lihat terjadi juga spring ya, terjadi spring, tapi volume sell-nya meningkat. Kalau begini abaikan. Jadi mulailah kita masuk price discount everything, volume validate, kita menganalisa wake off atau menganalisa price action
dengan validasi volume. Ya, jadi kita lihat ada spring tapi volume selnya sangat besar, meningkat terus. Jika retest sekali volumenya sangat besar, kalau ini terjadi springnya tidak valid. Harusnya ketika dia retracement ke atas, volume selnya downtrend mengetes spring, volumenya turun. Ya, begitu dia masuk ke dalam volumenya meningkat. Begitu dia ke bawah volumenya harusnya hilang volume selnya. Kalau begini terjadi, abaikan ya, karena suksesnya are low kata dia. Yang terakhir, yang 8. Nah, ini bagi Bapak dan Ibu yang sudah menonton Wyckoff Structure. Jadi kita rata-rata menurut buku Gary Dayton mengatakan kalau kita mau melihat spring atau upthrust yang valid, kita harus meletakkan spring tersebut di dalam struktur Wyckoff. Kita harus mengikuti fase ada terjadi marking down, terjadi akumulasi, marking up, distribusi. Kalau dia mau upthrust, dia terjadi di distribusi dan lalu marking down. Cerita itu harus bulat ya, harus lengkap. Oke, kita Bapak Ibu bisa lihat di sini. Di sini ketika dia turun, volume selnya supply-nya meningkat. Saat dia retracement, volumenya jatuh, terjadi break new low, volumenya meningkat. Lalu selling climax ya, auto reaction secondary test. Begitu dia tes ke bawah, volumenya hilang nih. Wave pakai perintah slash wave-nya udah berubah. Lalu dia naik ke atas seolah-olah dia mau jadi upthrust ya, jadi upthrust, volumenya meningkat ya. Oke, volumenya meningkat. Di sini bukan upthrust, dia adalah sign of strength ya. Jadi adalah selling climax, auto reaction secondary test. Dia tes ke atas, ternyata dia fail, dia turun ke bawah, so volumenya tidak harus hilang ya. Saat dia kalau dia masuk lagi ke bawah, volumenya tinggi, itu berbahaya. Begitu. Lalu Bapak Ibu, di sini adalah fase B, disebut dengan fase akumulasi. Ciri-cirinya ada di bawah ya, volumenya hilang. Dia harus minimal kita menemukan adanya selling climax, lalu ada auto reaction, lalu secondary test. Lalu dia ada downtrendnya harus di break dulu untuk mematahkan fase trend, tapi dia belum mau naik karena dia harus ada akumulasi dulu. Di sini disebut istilahnya sign of strength ya. Jadi yang ketiga harus lengkap. Lalu kita harus ada fase B, yaitu choppy ya, lower volume. Nah, di sini adalah fase B di mana terjadi akumulasi. Setelah terjadi fase B, biasanya kita menemukannya ada spring. Springnya harus dengan volume yang rendah. Tetapi setelah spring dia masuk ke atas, volume masuk ke dalamnya harus tinggi, maka valid. Begitu. Lalu dia coba retest, volume selnya harus rendah. Kalau tinggi, lebih tinggi dari volume sebelumnya, itu tidak valid. Itu berbahaya. Nah, lalu dia coba break, ketika the break, the best time for buying, volumenya sangat besar, maka spring ini masuk. Spring ini valid. Valid tidak validnya di mana? Pertama kita harus tentukan stop loss kita ada di sini. Kalau tanpa stop loss, kita jangan trading ya. Lalu masuknya di mana? Ketika dia sudah masuk ke dalam, dia retracement, di sinilah kita beli. Kalau ternyata dia kebablasan, maka kita aktif stop loss kita. Kalau dia turun lagi, kita mendapatkan saham yang lebih murah. Tapi kalau tidak dapat ordernya, kita tunggu di atas the best time for buying. Nah, inilah yang valid. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, materinya dari Gary Dayton yang belum sempat di-sharing kepada Bapak dan Ibu yang mengikuti workshop sebelum pandemik. Ya, itu juga ya Bapak dan Ibu yang tidak sempat mengikuti workshop tapi sudah nonton tutorial tentang Wyckoff Structure, tentang volume price analysis, ini mungkin tambahan ilmunya lah. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti di YouTube ini, atau nanti bisa join ke Telegram channelnya di sana. Kalau ada pertanyaan bisa posting di sana. Oke ya, di sini dia the best time for buying, maka valid lah. Inilah yang paling valid yang biasanya saya cari di dalam trading saya untuk mendapatkan saham-saham yang beggar. Jadi kadang-kadang saham beggar ini Bapak dan Ibu terjadi fase akumulasinya adalah di mana fundamentalnya tidak bagus, belum bagus, maksudnya masih jelek. Nah, begitu dia bergerak naik tinggi, begitu sudah di puncak mau distribusi, baru keluar laporan keuangan bagus. Para analis sudah cerita ini adalah prospek masa depan, tapi sudah tinggi ya, sudah terjadi uptrust. Saat terjadi spring, ya dia masih belum ada berita bagus, beritanya semakin jelek, lalu tidak ada pom-pom, sideways-nya panjang, itu dia ciri-cirinya.
saat terjadi fase akumulasi itu panjang, semakin panjang semakin bagus. Itu juga saya menjawab pertanyaan, Pak, berapa lama sih fase akumulasi? Ya, yang tahu hanya Tuhan dan bandar. Jadi fase akumulasi ini bisa dipelajari di struktur Wyckoff, nanti di volume price analysis. Oke, Bapak dan Ibu, saya rasa begitu saja ya yang bisa sampaikan untuk strukturnya. Sekarang kita lihat contoh-contohnya, Bapak dan Ibu. Ini ya contoh-contohnya. Nah, cat terakhir ya, untuk detailnya nanti akan coba kita lanjutkan ya, kita lanjutkan nanti lain waktu. Nah, kita lihatlah saham NDKA yang saya dapatkan profitnya lumayan ketika saya masuknya di spring ya. Bapak Ibu bisa lihat ya, ini fase akumulasi, dia break, ini fase akumulasi di sini ya, dia sideways. Lihat di sini ada springnya. Dia spring, dia ke atas, dia break. Nah, di sini second chance to buy. Dia beli sekitar 1.000 ini masih bisa profit, dijual-jual di 4.000. Ya naik kan lumayan 4 kali lipat. Nah, lumayan dia naik ke atas, kena stop loss sekitar bulan April lah, segitu kena stop loss. Jadi ini contohnya dia spring ya, Bapak Ibu. Sideways-nya panjang. Dari sini dia sudah naik tapi dia sideways. Lalu dia cucuk dulu ke bawah, baru dia naik ke atas. Oke, itu dia Bapak Ibu contohnya. Melihat strukturnya di mana? Bapak Ibu bisa pakai perintah weekly. Jadi kalau menonton aftermarket close, biasanya saya selalu melihat weekly. Kenapa? Saham-saham yang siklus besar atau beggar itu terlihatnya di weekly. Tidak bisa terlihat di 60 menit, tidak bisa lihat di 5 menit. Daily adalah untuk eksekusinya, membuat trading plan-nya di daily. Tapi melihat struktur besarnya di weekly umumnya ya. Kalau composite seperti di bagian 1, Bapak Ibu melihatnya di monthly. Monthly lihat picture-nya. Di daily, weekly juga bisa lah, tapi saya biasanya mengacunya ke monthly. Tapi kan saya tidak membeli composite. Kalau beli saham saya selalu acuannya adalah lihat struktur besarnya di weekly, nanti eksekusinya di daily, bikin trading plan-nya. Baik Bapak dan Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewat atau tidak ada yang salah penyampaian. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan bisa ditambahkan di kolom komentar, atau nanti Bapak Ibu kita bertemu di dalam kelas, kita bisa bahas lebih detail karena untuk menjelaskan ini butuh 1 hari dalam kelas ya, 1 hari dalam kelas. Sangat pendek waktunya untuk menjelaskan detail. Oke, insya Allah kita bertemu di tutorial lainnya. Tidak ada cara lain Bapak Ibu, practice make perfect, banyak berlatih. Kalau ada pertanyaan coba bertanya atau coba cari di buku referensinya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan tambahan materi yang tidak sempat saya sampaikan ini membantu Bapak dan Ibu dalam trading di tahun 2003 dan berikutnya. Semoga kita bisa mendapatkan profit. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.